Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yang saya hormati para murabbi dan murabbiyah. Yang saya banggakan para musyrif dan musyrifah serta santri tahfidz PTQ dan GTA. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan satu acara yang ini baru. Karena dulu-dulu tidak pernah ada acara seperti ini. Jadi ini termasuk kategori bid'ah yang hasanah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'ul mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khasatan ila silsilati asanid qiraatil qur'ani bi riwayati Hafsin an Asim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kakak-kakak musyrif dan musyrifah, ini kegiatan yang baru karena bagi musyrif lama dulu tidak pernah ada kegiatan yang disebut dengan daurah Qur'aniyah. Terus terang beberapa hari yang lalu ketika Kiai Mudir itu menyampaikan pada saya, ini saya agak berpikir, muslim musyrifah itu kan mereka ini kan Qur'annya ini sudah luar biasa. Karena pintu masuknya untuk jadi musyrif musyrifah itu kan minimal nilainya 70 untuk tes bacaan Al-Qur'an. Tapi kemudian saya berpikir kira-kira diisi apa ya? Karena ini sesungguhnya dianggap mengganggu, ya mengganggu. Karena kalian-kalian ini kan orang yang paling sibuk. Loh, kegiatan ini kan mestinya kalau instruksi dari Kiai Mudir, kemarin beliau meminta 5 hari. Tapi kemudian karena ini persiapan menyambut mahasantri baru, belum rakerma benar dan lain-lain, sehingga akhirnya dipangkas menjadi 3 hari. Cuman sebenarnya 3 hari atau 5 hari itu sama saja. Karena kalau 3 hari berarti kita padatkan. Kalau 5 hari kita mulai jam 7:30 sampai jam 8. Kalau 3 hari berarti sampai jam 10. Hanya
Karena tidak ada minumnya, saya diskon lagi sampai jam 9. Kalau minumnya tidak datang-datang, jam 8 kurang 5. Ya enggak, ini guyon ya. Teman-teman yang saya banggakan, ini kita mulai mencoba untuk mengantarkan nanti kira-kira materi apa saja yang akan kita bahas. Tidak mungkin saya di sini akan membahas ini semua karena ini sampean sudah selesai di taklim Al-Qur'an. Kalau yang sebagai semester 3 musyrif-musyrifah baru, kemarin baru saja selesai taklim. Kalau yang musyrif-musyrifah sudah semester 7 itu berarti sudah diulang sampai 3 kali. Karena ketika jadi mahasantri, lalu jadi musyrif tahun pertama, jadi musyrif tahun kedua, itu selalu mendampingi di kelas. Lalu apa yang akan kita bahas dalam forum ini? Ini sudah saya siapkan beberapa slide yang ini berangkat dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Karena belajar Al-Quran itu tidak ada selesainya. Sampai-sampai kalau ada di antara panjenengan yang hafal Al-Quran secara mutqin, falafina juz'an kamilan, tetapi baru biriwayati Hafsin an Asim, hanya satu riwayat dari satu imam qiraat. Itu saya masih ingat dulu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili itu menyampaikan di masjid ini. Itu dia baru menghafal 1/20 dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang sudah disepakati dan itu sudah melalui penelitian, validitasnya sudah diakui. Itu ada 10 imam qiraat. Masing-masing dari 10 imam qiraat itu diambil 2 perawi. Nanti toriknya di bawah itu masih ada banyak lagi. Jadi kalau ada yang mutkin, itu kalau mutkin ya, kalau tidak mutkin ya apalagi ya belum apa-apa kan gitu. Jadi kalau yang punya hafalan riwayat Hafiz saja itu baru 1/20. Baru nanti kalau sampean sudah menguasai qiraat Asyr, Kubro, lalu sudah torik-toriknya dikuasai, ini luar biasa. Nah, sekarang kita masuk slide berikutnya. Ini daurah Qur'aniyah. Ini ada satu mutu yang mana berangkat dari hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah itu pernah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, fata'allamu min ba'dubatihi mastata'tum." Rawahu ad-Darimi. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini itu adalah hidangan Allah. Jadi hidangan Allah di muka bumi ini. Maka nikmatilah hidangan itu, ya. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Mastata'tum itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau ada mastata'tum, itu kemampuan itu bukan nyantai, tapi harus ada usaha yang maksimal. Contoh, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang harus berusaha untuk bagaimana dia dimampukan, bagaimana dia mampu. Tidak kemudian, alah saya gini-gini aja wes enggak mampu, enggak wajib kok. Enggak, saya enggak menikmati, enggak mampu, enggak wajib kok. Itu harus ada usaha. Sama kalau datang ke sebuah undangan, panjenengan ya. Lalu kemudian di situ makanannya prasmanan. Apakah kemudian sampean akan diam lalu kemudian saya mampunya hanya dapat ini? Enggak, sampean akan berpikir. Bahkan kalau yang ahli itu dia sudah mapping itu, sudah di map. Oh, nanti saya ke kambing guling dulu, nasinya enggak usah banyak-banyak dikit, nanti bebek ini pindah-pindah. Sehingga kadang-kadang kalau undangan atau kondangan nang mantan itu bowoi mek 50.000, tapi habisnya itu kalau di total bisa 80.000, 100.000. Wonge teko. Nah, ngono iku modele. Jadi harus mastata'tum, ya.
Mastata'tum itu kita diperintah. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kalau tidak percaya, lihat surat Ar-Rahman. Surat ke-55. Ar-Rahman. Ayat keduanya apa? Allamal Qur'an. Baru khalaqal insana 'allamahul bayan. Loh, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang tanpa batas, tak terhingga. Lanjutannya apa? Karena Allah itu kasih sayang kepada kita, Allah ajarkan Al-Quran. Allah wahyukan Al-Quran kepada Hadratur Rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita sebagai umat Rasulillah. Cek urip iki selamat dunia akhirat. Maka rugi kalau kita tidak menikmati hidangan ini. Gitu loh. Lah nanti hidangan itu isinya itu macam-macam menunya. Gitu loh. Nanti kita lihat menunya apa saja. Next. Nah ini. Makanya Quran itu kalau kita lihat istiqaq atau derivasinya, ini masih pengantar nih. Ini kita belum masuk ke materi. Nggak tahu, mungkin malam ini pengantar. Besok juga pengantar. Ya. Terakhir pengantar tidur. Jadi baru salam langsung tidur semua. Nah, Quran itu kalau dari sisi istiqaq as-shaghir, al-istiqaq as-shaghir, itu qara'a yaqra'u, jamaknya itu qira'atan wa qur'anan. Tetapi yang menarik, bentuk atau sighat yang menggunakan alif dan nun, bukan tasniah ya, Quran, ini adalah disebut dengan mubalaghah. Mubalaghah itu apa, Rek? Mubalaghah itu serius. Sama cek dalam bahasa Arab, itu kalau bentuk wazan fu'lan, ya, itu menunjukkan keseriusan. Kurban itu kedekatan yang sempurna. Makanya ada Idul Kurban. Jadi dekat dengan Tuhan itu sempurna. Ya apa carane? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Menyembelih kurban, tapi bukan yang dihitung itu bukan bulunya binatang itu, bukan dagingnya, tapi ketakwaan orang yang berkurban itu. Kurban, Quran, Gufron. Nggak usah dikasih mama. Ini mama Gufron. Kalau ini Kiai Gufron, beda lagi yang di sini dengan yang di sana. Ya, Gufron itu maknanya ampunan yang sempurna, total, serius. Maka Quran itu, para ulama kemudian menyatakan bahwa Quran itu adalah bacaan yang sempurna, bacaan yang serius. Karena dia sempurna dan dia serius, maka tidak ada yang main-main di dalamnya. Informasinya serius. Baik pemberitaan tentang sesuatu yang belum terjadi, ataukah sesuatu yang sudah terjadi, itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Jadi semuanya itu serius. Ya. Ini mungkin sudah ada yang, ini mohon maaf ya kalau sudah banyak yang tahu, tetapi kemudian ini terulang. Mudah-mudahan kalau terulang ini jadi mengingatkan kita kembali. Kalau yang belum tahu mudah-mudahan jadi informasi dan penjelasan yang bermanfaat. Lah, pernah suatu ketika, ini guru saya pernah cerita. Ini contoh keseriusan Al-Quran itu sebagai bacaan. Informasi yang dibawa itu serius. Itu pernah ada orang orientalis yang mengkaji tentang Islam, orang barat yang mengkaji tentang Islam, tentang timur yaitu tentang Islam itu. Tapi niatnya ini untuk mencari kelemahan. Muncul ketemu wa inna auha apa itu? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Ittakhadhat baita. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Itu ada dalam surah Al-Ankabut. Singkat cerita, ayat ini bicara mengenai laba-laba. Jadi perumpamaan, lalu perumpamaan orang yang menjadikan Tuhan atau menjadikan aulia itu adalah selain Allah, itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Lalu disebutkan ittakhadhat baita.
Ini dikritik. Al-Ankabut itu taknya bukan tak taknis. Sehingga secara lughah Ankabut itu dihukumi secara bahasa itu mudzakkar. Kemudian muncul, ini kok ittakhadzat? Wah, berarti Quran ini keliru ini. Mestinya ittakhadza. Bukan ittakhadzat baita tapi ittakhadza baita. Wah, akhirnya peneliti-peneliti dari kalangan ilmuwan muslim itu mencari tahu. Iya ya, ahli bahasa didatangkan. Iya. Kalau secara lughah enggak pas. Tapi enggak mungkin, keimanan mengatakan bahwa enggak mungkin Quran itu keliru. Akhirnya ada seorang ahli laba-laba, namanya Spiderman. Wah, Spiderman akhirnya, enggak ini guyon ya, tambahan guyon. Ada orang yang ahli di bidang laba-laba, akhirnya dia mempresentasikan, ternyata hasil temuannya hanya laba-laba yang berjenis kelamin betina itu yang bisa membuat sarang. Makanya ayatnya ittakhadzat, bukan ittakhadza. Itulah contoh salah satu keseriusan kalamullah. Nah, karena serius, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nah, pertama, bicara mengenai, wah ini kopi apa? Masya Allah, makasih. Oh, yang pakai es enggak ada ya? Yes. Yang pertama, kita harus serius nih. Karena Quran itu bacaan yang serius. Bahkan ada tambahan lagi, Quran itu, kalau dalam Al-Quran ketika menyebut Al-Quran, itu tidak pernah menggunakan isim isyarah bimakna lil ba'id, mesti lil qarib. Sama cek itu di Quran. Contoh, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Hadza Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi, dan seterusnya rotok bulat. Itu pakai hadza semua. Beda dengan ketika Quran disebut kitab. Kalau kitab kadang pakai hadza, pakai dzalika. Dzalikal kitab pakai dzalika. Kadang pakai hadza, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Pakai hadza. Ternyata rahasianya, Quran itu kan bacaan, maka ini sebuah pesan secara implisit. Wong iman, orang beriman itu jangan jauh-jauh dari Quran. Karena isyarahnya pakai hadza. Ini pesan implisitnya. Nah, sekarang ada 3 aspek yang harus kita seriusi. Dan ini kalau sampai pelajari semuanya secara mendalam sampai akar-akarnya, umur kita tidak nyampe. Tidak nyampe. Sampai bicara cabang-cabang ulumul Quran yang sudah sekian puluh oleh As-Suyuti dikembangkan dengan sekian banyak untuk mengkaji sisi pemahaman teks saja, itu tidak sampai itu kita. Wes, sekarang kita masuk ke yang pertama, itu bicara mengenai pembacaan teks. Saya belum. Nah, ini. Jadi enggak saya rinci di sini, tapi penjelasannya ada di sini. Pembacaan teks nanti di situ memunculkan ilmu. Ya. Ada ilmu namanya ilmu tajwid. Tajwid itu apa? Tajwid itu adalah ilmu bagaimana membaca Al-Quran itu tepat sesuai dengan ia diturunkan, riwayat. Maka disusunlah ilmunya. Ilmu tajwid dulu zaman Rasulullah secara teoritis belum ada. Tapi prakteknya sudah ada. Makanya kalau kita ini bicara bahwa, wah yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Loh, tajwid itu ya bid'ah kalau teorinya. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq atau Khalifah atau Umar ibnul Khattab atau Utsman ibnu Affan, itu kalau ditanya oleh musyrif pendamping kelas taklim, ya Sayyidina Utsman, apa bacaan mat lazim itu? Boleh jadi beliau tidak tahu. Karena zaman dulu belum dijelaskan, oh mat lazim itu jenisnya ini, cara bacanya begini. Enggak, tapi prakteknya langsung riwayat, musyafahah. Sayyidina Utsman mendapatkan bacaan dari Hadratur Rasul. Kan begitu. Sahabat yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Nah,
Kenapa kok muncul ilmu ini? Karena semakin lama, apalagi dulu ketika Islam ini sudah mulai berkembang, itu kan Islam ini sudah mulai diikuti atau dipeluk oleh orang-orang ajam, non-Arab, yang tidak punya zauk lugawi yang bagus dalam bahasa Arabnya. Salikohnya tidak kuat, salikoh bahasa Arabnya. Akhirnya apa? Terjadi lalahan, kan begitu. Inilah yang kemudian memunculkan untuk menyusun ilmu tajwid yang itu dimulai dengan, jadi ilmu-ilmu bahasa Arab, apalagi terkait Quran, itu munculnya itu karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Maka muncullah tanda titik atau yang disebut dengan nuktul i'rab atau nuktatul i'rab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, wafat tahun 69 Hijriah. Abul Aswad Ad-Du'ali itu mulai membubuhkan titik. Dulunya tidak ada kosongan. Jim, ha, kho, tulisannya podo. Tok, wo, tulisannya sama. Fa, kof, sama tulisannya. Hanya rumah-rumahnya toh. Ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan penulisan. Nah, sekarang saya ke pembacaan lagi. Terus lagi ada ilmu dalam pembacaan, ada namanya ilmu qiraat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan itu tidak hanya dalam bentuk satu harf. Masyhur dalam hadis Rasulullah itu dawuh begini. Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jibril itu membacakan padaku satu harf. Tapi kemudian saya selalu minta kepada beliau, kepada Jibril untuk membacakan lebih. Ya, untuk menambah. Sampai selesai pada sab'ati ahruf. Nah, sab'ati ahruf itu apa? Tidak di sini saya menjelaskannya. Yang jelas, sab'ati ahruf itu ada perbedaan pendapat. Tapi jangan dianggap sab'ati ahruf itu qiraat sab'ah. Karena istilah sab'ati ahruf sudah muncul zaman Rasulullah. Istilah qiraat sab'ah baru muncul abad keempat Hijriah. Oleh seorang ulama yang juga pejabat namanya Abu Bakar Ibnu Mujahid dalam kitabnya As-Sab'ah. Wes. Ada ilmu qiraat. Diklasifikasikan. Diteliti, dikaji. Mana qiraat yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang disebut dengan qiraah yang sahihah yang makbulah. Ibnu Mujahid memberikan 3 standar. Standar yang pertama, sanadnya sambung dan diriwayatkan secara mutawatir. Standar yang kedua, syaratnya untuk menentukan standar ini, mi'yarnya ini, yang kedua ini adalah sesuai dengan salah satu rosem Utsmani. Kenapa kok salah satu? Nanti kita bahas yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena kaidah bahasa Arab itu sudah mulai disusun abad pertama, abad kedua Hijriah, disempurnakan abad ketiga Hijriah. Dan mencapai perkembangan yang luar biasa itu pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Lahir tahun 100 Hijriah, wafat 175 Hijriah. Nah, ini baru pembacaan teks. Nah, kita ini baca teks itu, baru satu riwayat Hafiz an Asim saja, itu ketika kemudian belajar tajwidnya, itu jake sing lali. Bacaan opo. Padahal ini urusan praktek. Artinya teori itu. Makanya kan baca Quran itu dengan tajwid itu adalah hatmun lazimun. Ya kan begitu. Walaupun mempelajarinya, kan lanjutannya kan di nazam itu kan lam yujawwidil Qur'ana athimun, kan begitu. Kalau yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia orang yang dosa. Kan begitu. Makanya ini akan mensupport dari sisi riwayat, disupport dengan sisi teori, diroyatan. Saya itu beberapa kali nguji calon mahasiswa baru. Ada yang jalur beasiswa teladan. Beasiswa teladan itu syaratnya kan harus 30 juz hafalannya. Ada PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Saya mendapati kadang-kadang itu ada yang hafalannya itu luancar, tapi mohon maaf, bacaannya ini masih belum standar. Jadi tajwid itu tua berai, wah ini repot ini.
Padahal kalau sudah jadi hafalan itu, ini dandaninnya kadang lebih sulit dibanding orang yang baru belajar sejak awal. Karena sudah kadang jadi itu. Makanya harus telaten. Jadi orang yang sudah hafal, lalu bacanya itu terabas semua, idhar syafawi, ikhfa syafawi disamakan semua, matnya ndak rata, itu di benaknya ku angel. Ini baru dari sisi pembacaan. Ini harus kita seriusi. Jangan sampai kita ngeremehkan. Oh enggak apa-apa gitu aja. Oh enggak bisa. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia orang yang berdosa. Karena Quran itu bacaan yang serius. Karena Rasulullah itu juga begitu. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Wacon Quran itu sebagaimana ia diturunkan. Lah kalau sampai ngarang sendiri, pertama, tidak sesuai. Yang kedua, sandaran riwayatnya dari mana? Padahal Quran itu riwayat. Riwayat itu musyafahah. Rawa yarwi riwayat, kan begitu. Lalu yang kedua, penulisan. Penulisan ini nanti muncul ilmu, namanya ilmu ar-rasm. Ya, ada kaidahnya. Bahkan di dalamnya ada perdebatan, termasuk ada madhabnya. Ada rasm itu sama-sama Utsmani. Jadi kalau disebut mushaf Madinah itu rasm Utsmani, yang mushaf standar Indonesia bukan rasm Utsmani, itu ternyata pendapat yang tidak tepat. Karena sudah dibantah dalam buku penelitian, dalam penelitian atau disertasi. Nah ini, perbedaan rasm Utsmani. Ternyata itu perbedaan madhab. Kalau Madinah itu mengikuti madhabnya Abu Dawud bin Sulaiman An-Najah. Kalau mushaf standar Indonesia itu mengikuti Abu Amr Ad-Dhani. Abu Amr Ad-Dhani itu yang punya kitab At-Taisir. At-Taisir yang menyederhanakan dari taisirnya sabahnya Ibnu Mujahid itu. Menyederhanakan dari Ibnu Mujahid. Nah, itu muncul ilmu rasm. Muncul lagi ilmu dobet. Dobet itu apa? Dobet tanda baca. Ternyata tanda baca itu nanti juga akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Itu banyak yang apa? Hasil sumbangsih dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada ilmunya. Nah kita ini, umat Islam di Indonesia ini, baru sisi pembacaannya baru satu riwayat saja. Itu ternyata kita ini persentasenya masih jauh sekali. Kan begitu. Belum nulisnya. Ya. Di kelas mulai kemarin sudah diberi nulis, tapi nulisnya tidak optimal, hanya nebeli tok, tapi kita tidak pernah latihan untuk tidak nebeli, artinya latihan nulis dhewe wis isok tak durung gandengi, lalu kaidahnya seperti apa. Memang kita punya keterbatasan waktu, di kelas itu kan sangat terbatas. Ya. Itu sisi penulisan teks. Muncul ilmu-ilmu. Pemahaman teks. Loh, pemahaman ini ada ulumul Quran. Teman-teman yang di jurusan IAT, yang di prodi IAT, itu dipelajari tentang ini, ya apa sih memahami teks. Tapi memahami teks itu, nek mocone gak tepat, ini berbahaya. Karena semua itu dari baca. Karena perbedaan riwayat, perbedaan qiraat, itu nanti bisa memunculkan pemahaman yang berbeda, dan nanti ketika beristimbat hukum itu bisa ada perbedaan. Kan contohnya yang masyhur itu kan seperti fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ada qiraat yang wa arjulakum, hafaz wa arjulakum. Makanya ibtidak dari wamsahu biruusikum itu tidak tepat. Walaupun sudah dari fiilnya. Tapi kalau sampai dari wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu ada pengurangan nilai kalau dalam musabaqah. Kalau wis bener itu, karena urusan wakaf ibtidak itu juga butuh ilmu lebih lanjut. Karena wakaf ibtidak nanti urusannya dengan pemahaman juga. Makanya yang kita pelajari itu tidak selesai sesungguhnya. Ya, masih banyak yang harus kita kejar. Jadi, makanya jangan pernah puas, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita ketahui terkait dengan Al-Quran. Baik dari sisi pembacaan teksnya, penulisan teksnya, atau pemahaman teksnya. Belum lagi nanti kalau pemahaman, bicara ulumul Quran. Ya, ulumul Quran. Nanti kalau sudah mengetahui itu nanti apa? Kaitannya dengan istimbat hukum. Makanya di usulul fiqh ada irisan dengan ulumul Quran.
Nanti lafaz-lafaz Al-Quran itu ada yang mustarok. Lafaz mustarok itu lafaznya satu tapi punya dua makna. Yang dua makna itu saling bertentangan. Loh kan, ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khos, dan seterusnya itu banyak sekali. Nah, ini bicara mengenai pemahaman teks. Kita ambil contoh sedikit saja. Ini biasanya teman-teman yang semester 3, yang BSA, itu nanti semester 3 saya dapat mata kuliah ilmu aswab. Itu ilmu aswab itu kaitannya dengan mafsol. Mafsol itu ada kaitannya dengan wakof. Contoh ini ya. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Contohnya wakaf di sini tadi. Yang banyak wakaf itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Mandek di gunung. Baru ibtidak berikutnya laula ar-ra'a burhana rabbih. Padahal itu nanti bisa berdampak pada makna yang cukup signifikan. Kita lihat. Ustaz, minta tolong air putih. Lek kopi ku ngelaki gak ilang-ilang biasanya. Tambah nyantol lagi gini ngireng-ngireng. Ngapunten nggih, kula repoti. Kita lanjutkan. Nah, walaqad hammat bi itu kan bicara mengenai jadi Nabi Yusuf itu nggih, turun. Digoda oleh Zulaikha, Imra'atul Aziz itu ditutup semua pintu tuh. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Kemudian Zulaikha melancarkan serangannya dengan mengatakan waqalat haytalak. Kan begitu. Jawaban Yusuf, ini menariknya Al-Qur'an. Langkah godanya itu ada 3, jawabannya juga ada 3. Kita lihat. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ini pertama. Rawadat itu mulai ada unsur kesengajaan untuk mancing-mancing. Ya. Jawaban Yusuf apa? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Jadi kalau sampean tergoda oleh lawan jenis, ingat kata kunci yang pertama, qala ma'adzallah. Loh iya. Tenan ini, Pak. Yang kedua, ketika Zulaikha melancarkan serangan yang kedua apa? Wa ghallaqatil abwab. Itu semua pintu itu ditutup rapat-rapat menggunakan wazan fa'ala ghallaqa, itu menunjukkan keterulangan. Sehingga ada yang memahami pintunya tidak cuma satu tapi banyak, itu pun satu pintu itu dicek berkali-kali sudah yakin terkunci atau belum untuk memastikan posisi di dalam steril. Itu Zulaikha. Apa jawaban Yusuf? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Mufassirin menyatakan Rabbi di situ itu marjaknya bukan kepada Tuhanku yaitu Allah, tapi Rabbi itu Tuanku, si Al-Aziz yang sudah ngopeni Yusuf ngentas beli dari sayyarah itu, dari kafilah dagang itu, kemudian tinggal di situ, sudah difasilitasi. Masa saya mau mengkhianati orang yang sudah memfasilitasi saya? Kan begitu. Makanya orang itu, naudzubillah, kalau kepikiran mau khianat itu harus mikir juga. Orang ini sudah berbuat baik ke saya, masa saya mau mengkhianati, kan begitu. Makanya yang kemarin pesannya Yai Mudir itu sampai ingat-ingat betul. Jangan sampai musyrif-musyrifah itu terjadi asusila. Asu masuk silo ya gak api. Nek sampean sing silo gak apa-apa. Asu cangkruk tambah. Asusila. Naudzubillah. Jangan sampai hati-hati, teman hati-hati. Karena zina itu adalah hutang.
Itu kata-katanya Imam Syafi'i kalau tidak salah itu. Hati-hati dengan dosa zina, karena zina itu adalah hutang. Apa maksudnya? Orang kalau melakukan zina, ada salah satu yang menjadi korban atau bagaimana? Pokoknya dua-duanya ya korban, dua-duanya sepodot ini. Itu nanti ada keturunan berikutnya, entah keturunan keberapa itu yang juga terjerumus dalam zina. Naudzubillah. Wis pokoknya dijogo awake. Yang laki-laki tugasnya bagaimana mampu menahan diri, yang perempuan bagaimana menjaga diri. Kalau laki-laki menahan diri, karena gak iso nahan, angel. Loh kan begitu. Wes, hati-hati. Kembali ke ayat tadi. Yang ketiga, kan kemudian yang ketiga Zulaikha mengatakan waqalat haytalak. Haytalak itu sudah tinggal eksekusi zinanya. Jadi Zulaikha manggil Yusuf, sudah tidak ada orang, sudah sepi, hanya berdua tok sudah. Jawabannya tadi urut kan, ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Yang terakhir apa? Innahu la yuflihul zalimun. Sehingga di sini pelajarannya adalah orang yang sampai melakukan dosa zina itu masuk kategori orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawang tidak ada akdun nikah yang sahih kok kemudian terjadi perzinahan, ini berarti kan zalim. Besar dosanya. Itu orang yang zalim tidak akan beruntung itu. Memang Allah itu maha pengampun, tetapi dampaknya itu luar biasa. Apalagi yang jadi korban itu kalau jadi anak, ini anaknya yang kasihan. Anak gak salah apa-apa. Tapi dampak ikutannya itu banyak. Wis pokoknya dijogo sing apik. Nah, lanjutannya ini. Yang mau saya bahas wakaf itu lanjutannya. Ini kok terlalu melebar ini. Sehingga nanti terlalu malam ini. Ikut jam ini apa jam ini ya? Ini masih 7:30 kurang 10. Iya, Ustaz Ilham bisa dilihat ini. Iki loh. Karena di depan saya sehingga ini menjadi marja, ini menjadi acuan saya. Kita lanjutkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu kalau disambung diwasol, maknanya menjadi begini. Dan sungguh Zulaikha itu punya ham yang kuat terhadap Yusuf. Ham itu keinginan, pokoknya aku ingin nambah Yusuf pokoknya. Semen sudah. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka dan hanya faktor kebetulan. Kalau itu disambung, wahamma biha, koyok-koyok, kesannya ini ya, secara makna, dan Yusuf ya podo duwe keinginan terhadap Zulaikha. Lu kan maning ngono. Ini tidak sesuai dengan sosok Yusuf, yang Yusuf itu adalah orang yang sejak awal itu oleh Allah sudah diproyeksikan menjadi nabi. Beliau maksum. Karena kalau nabi itu pernah berbuat dosa sebelum diangkat jadi nabi, ini menjadi cacat. Nanti kata umatnya begini, Allah biar aku ngerti awakmu biar kaya apa. Kan begitu jadinya. Masalah. Kan begitu. Maka ayat ini disambung itu jauh lebih bagus. Jadi kesannya diputus itu jauh lebih bagus. Jadi kesannya begini. Walaqad hammat bih. Mandek. Wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Sambung. Kenapa? Karena inilah yang mensterilkan terhadap Yusuf sehingga Yusuf tidak diduga macam-macam. Sampai lihat maknanya. Walaqad hammat bi, sungguh Zulaikha itu punya keinginan yang kuat terhadap Yusuf. Wes ya, deal ya, 1, wakaf. Lanjutannya, wa hamma biha launya jangan diputus. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Dan Yusuf juga punya keinginan terhadap Zulaikha seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Saya kasih analogi. Ada mahasiswa izin ke dosennya. Ustadz, ini izin gara-gara hujan. Mahasiswa bilang begini, seandainya tidak hujan. Ustadz, saya masuk kelas Ustadz, seandainya tidak hujan. Faktanya dia masuk kelas enggak? Ustadz, saya masuk kuliah atau masuk kelas, seandainya tidak hujan. Dia masuk kelas enggak? Enggak. Berarti kan sama begini. Yusuf itu punya keinginan seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, rasa ingin enggak muncul. Paham? Jadi yang muncul itu yang di situ bukan hanya Yusuf enggak berbuat, tapi inginnya saja enggak muncul. Itu lebih mensucikan bagi Yusuf.
Saya bingung, ini loading beda-beda. Ada yang 5 menit belum paham. Ada yang semua ketawa, belum bisa ketawa. Nanti semuanya sudah pulang, baru ketawa sendirian. Kamu ngapain? Baru paham yang tadi lah, repot ini. Ini contoh. Dan ternyata urusan wakaf, ini ada yang meneliti, jadi disertasi tersendiri, menyoal soal wakaf. Itu disertasi lebih dari 1000 halaman. Ini beliau, Dr. Haji Fakhrul Razi MA, tim Lajnah Pentasihan Mushaf, itu meneliti kitab-kitab wakaf mulai dari abad ke-7 Hijriah. Diteliti terus, semua diteliti, sampai akhirnya beliau disertasinya jadi, sampai ada lampirannya itu, beliau sampai membuat Quran wakaf dengan pemahaman makna tadi. Mana yang lebih pas? Oh, ini lebih. Jadi ilmu itu luas sekali. Ini sisi pemahaman teks. Ini tak bawa tadi untuk menunjukkan betapa banyak hal yang penting. Karena wakaf itu juga penting. Kenapa? Kita lihat slide berikutnya. Kenapa wakaf itu kok juga penting? Next. Nah, sebelum kita masuk kenapa wakaf itu penting, ini ada tingkatan atau yang disebut dengan tingkatan orang yang baca Quran. Kita ini berharap untuk yang pertama. Yang disebut oleh para ulama dengan qari yang muhsin ma'jur. Ma'jur itu dia diberi upah, diberi pahala. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah dawuh alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang baca Quran dan dia mahir. Tajwidul hurufnya tepat, ma'rifatul wukufnya tepat. Orang ngajinya enak, tapi ma'rifatul wukufnya tidak tepat, tidak disebut tartil. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak tartil. Kenapa? Karena wakofnya tidak jelas. Wakil sing maca ngono iku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Iki wasol tawakuf. Hati-hati kena qori yang musi athim. Yang musi athim itu yang level terendah. Karena level keduanya itu namanya qori yang ma'dzur. Itulah yang dalam hadis lanjutannya tadi. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajron. Nah, ono wong maca Quran, ya tata itu terbata-bata, tapi dia sudah belajar serius. Ya. Sudah masuk kelas bengkel, dibengkeli. Iso-iso. Tiba SM bengkel keliru, mestinya obeng digawe palu. Wah, akhirnya tambah pesok kabeh. Enggak ini contoh guyon ya. Lu ngono iku lho. Ada orang mungkin punya kelemahan mengucapkan bot, wis ngoco balak-balik bo, walau bo. Gak iso-iso, tapi dia sudah belajar. Ini kategori ma'dzur. Berarti dia punya kekurangan, ada uzur. Yang ini insya Allah ma'fu. Cuman kalau dia ngajarkan orang lain, dia harus tahu diri. Jangan kesalahannya diajarkan. Saya bisanya gini, tirukan saya. Nah, ini merusak namanya. Yang parah itu yang ketiga. Qari yang musik itu dia memperburuk, berbuat buruk. Karena tidak ada usaha untuk belajar. Merasa puas dengan ilmunya. Oh, wis cukup. Wah, ngaji gue anak dewi. Dikira enak, padahal wakofnya gak jelas kayak tadi itu. Nanti kita akan masuk ke bab berikutnya. Itu athim. Athim itu apa? Ya dosa. Karena setiap orang itu punya kewajiban belajar. Belajar pelajaran yang fardu ain, yang tidak bisa diwakilkan, itu adalah membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Haqqa tilawati itu apa? Mufassir menyatakan haqqa tilawati itu ya bacaannya benar secara lisannya, hatinya betul-betul mengimani, lalu dipraktekkan. Karena talayat lu tilawah itu bedanya dengan qoro'a yaqro'u qiro'a. Kalau qoro'a itu bisa jadi tidak dilaksanakan, tapi dibaca tok. Tapi kalau tilawah itu sak perilakunya. Makanya sampean lihat, ciri-ciri orang mukmin yang haqqa itu,
wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Tapi sampean mendengarkan tok ya, belum melaksanakan tapi tidak mengabaikan, itu berpeluang mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, pakai quri'ah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi gampangannya gini, kalau ada tulisan masuk masjid harap lepas sandal, semua orang baca. Atau di depan rumah ada tulisannya, alas kaki harap dilepas. Tiba-tiba ada kurir, baca, tapi kurir sepatuan kan, malas nyopot sepatu, dipakai. Berarti dia baru level kiroah, bukan level tilawah. Karena kalau level tilawah, dia nyopot sepatu, karena mengikuti apa yang ada dalam bacaan itu. Ya, berarti kalau sampean kiroah, ini levelnya tadi itu. Nah, kembali ke hati-hati dengan qori musik yang asik. Lanjut, next. Nah ini, dalilnya jelas. Perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil, auzid alaih, langsung lanjutannya, warattilil Qur'ana tartila. Kalau ada fi'il amar, kemudian dikuatkan dengan maf'ul mutlak, kelawan tartil temenan, ini menurut para ulama, ini menunjukkan makna lil wujub. Ini menunjukkan makna harus. Enggak, saya enggak baca tartil. Lu enggak bisa, tartil itu wajib. Ya. Begitu pula, ini diisyaratkan di dalam hadis Rasulullah dawuh begini. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti itu dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran. Ketika di dalam surga. Apa? Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah derajatmu. Warattil, dan tartilkanlah Al-Quran itu. Kama kunta turattilu. Yang menarik, lafadz hadis ini menggunakan kama kunta turattil. Ada kunta, kana, kunta itu menggunakan fi'il madhi. Turattil, mudhari'. Berarti ini masanya ketika kamu dulu di dunia, kuntanya, turattilu senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ingat, hadisnya bukan begini lafadznya, matanya bukan begini. Kama kunta rottalta, bukan. Kalau kama kunta rottalta, berarti sampean pernah lomba tartil sekali, sampean sudah gugur kewajiban. Paham maksud saya? Maka di situ matan hadisnya kama kunta turattilu. Jadi ngajiku mesti harus tartil. Cuma nanti kan jangan difahami, tartil mesti pelan. Enggak, nanti kan ada marotibnya. Itu ada di Tufatul Tulab. Di awal-awal kan sudah dijelaskan itu. Kan nanti marotibut tartil, marotibul kiro'ah, marotibut tilawah itu kan ada namanya tahqiq, ada namanya tadwir, ada namanya hadr. Tapi ketiga-tiganya harus memenuhi apa yang dikatakan oleh Ali ibni Abi Thalib bahwa tartil itu ada dua variabel yang harus dipenuhi. Kenapa niku? Yang pertama tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu apa? Memperbagus hurufnya. Ada dua aspek. Yang pertama aspek hak huruf. Huruf itu punya hak yang selalu menempel. Atau yang disebut dengan sifat-sifat yang lazimah. Yang selalu ada pada huruf itu. Faham? Itu yang tidak bisa hilang. Itu diberikan haknya. Atau mustahaknya. Kalau mustahaknya tidak selalu nempel, tergantung dia ketemu siapa. Contoh ro. Ro itu haknya adalah takrir. Ya kan? Dia punya sifat itu. Tetapi mustahaknya dia bisa tafkhim, bisa tarkik. Tergantung dia ketemu siapa. Itu harus dipenuhi. Kapan idhar, kapan idgham, nanti idghamnya kapan idgham naqis, kapan idgham kamil. Itu semua bicara mengenai mustahaknya huruf. Itu masih ada dalam variabel tajwidul huruf. Lah rata-rata orang itu belajar tajwidul huruf itu, yang banyak itu di sekolah-sekolah kita, itu mesti dimulai dari hukum nun mati dan tanwin, lalu mim mati dan tanwin. Yang lain itu kadang-kadang banyak yang lupa. Sing wiling yo idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Itu saja urusan iqlab kadang-kadang masih bermasalah.
Padahal iklab itu ma'abaqa'il ikhfa wal gunnah. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Jadi yang begini-begini ini yang tambahan-tambahannya. Yang kedua, wa ma'rifatul wukuf, itu mengetahui wakaf yang tepat. Wakaf itu kan berhenti dan syaratnya harus ambil nafas. Kalau wasol, sambung tidak boleh ambil nafas. Makanya kalau ada qori yang tanafus, itu sakjane secara aturan wis jelas keliru. Bismillah. Wah, iki opo iki? Masih tak mencuri nafasnya itu tidak kelihatan. Ya mungkin orang lain dewan juri tidak kelihatan, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak kelihatan. Maka kalau yang masih begitu gimana caranya? Dilatih. Tidak ada cara lain kecuali latihan. Riyadhah. Latihan itu bahasa Arabnya kan riyadhah. Riyadhah kan bisa riyadhah ruhiyah, batiniyah, riyadhah jasmaniyah. Semua anugerah Allah itu syaratnya dilatih. Kalau nggak dilatih tumpul. Artinya apa? Gak iso. Yang nggak biasa olahraga. Kalau Abdul Qadir insya Allah sering olahraga. Ya, sit up. Tapi yang gerak kasurnya, bukan orangnya. Mohon maaf Mas Qadir. Saya tadi itu pulang jamaah maghrib, jalan ke sana ketemu Mas Qadir bawa senter. Di dekatnya Idar. Ngapain Dir? Cari jambu katanya. Mana jambunya sekarang? Oh nggak dapat, Masya Allah. Tadi nggak minta bantuan saya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, agak menggok-menggok ini. Tutup endi ngomong. Qadir. Harus dilatih. Orang yang sampai ahli, bagaimana mengolah kakinya, di samping dia ada bakat. Tapi kalau nggak dilatih, nggak bisa. Messi, CR7, waduh, Cristiano Ronaldo, itu kakinya itu dilatih sejak kecil itu. Teman-teman sampeannya tidak jadi musyrif, itu suruh duduk, ya pagi habis jamaah subuh, baca al-wirdul latif, itu durung karuan kuat. Wong sing musyrif ya akeh sing gak kuat. Sing ndekne ngarep tak mirip bengok-bengok sama musyrif. Wong teko. Wis. Kalau musyrifan ndak ya. Ndak jauh beda. Wis. Lho iku latihan. Nek sampean gak pernah melatih diri ya ndak bisa. Jadi yang batiniyah atau yang riyadhah, yang ruhiyah itu dilatih, yang fisik juga sama. Sama, baca Quran itu keterampilan. Anak yang sudah lulus TPQ, sudah diwisuda, ya, lalu setelah itu lama tidak ngaji lagi, yakin tidak lancar bacanya. Apalagi yang menghafal nggak pernah diteres, masih tahu lancar, itu pasti ada keraguan ketika membaca. Opong ini ya, walaupun mulut masih jalan, kalau yang sudah pernah lancar. Karena tubuh kita ini sesungguhnya, fisik kita ini merekam. Tapi tetap kadang tidak yakin, kalau disuruh ngaji pelan, nggak iso, nyantol. Kalau ngaji cepat bisa. Itu biasanya begitu. Tapi yang aktif terus, terlatih terus, insya Allah. Kan begitu. Nah, ma'rifatul wukuf itu contohnya begini. Kan wakaf itu pilihannya apa namanya, nanti kan dibagi menjadi beberapa. Ada iktirari, ikhtiyari, ikhtibari, intidhari. Kalau intidhari urusannya dengan menjamak kiroat. Itu intidhari. Cuman jarang kita praktekkan. Yang sering itu ya iktirari terpaksa, ikhtibari, sama ikhtiyari. Nanti yang ikhtiyari kan ada tam, kafi, hasan, kopi. Selain itu ya, ada yang paling penting, next, nah ini yang pertama, saya memasukkan materi at-tambihat wal mulahadhat. Ini tolong diperhatikan tentang konsistensi wakaf dan wasol. Ini Quran ini bacaan serius. Makanya sampai bab-bab begini dibahas. Ada orang tadi ya, umama membaca wirdul latif. Sampai kita ini nanti yang mimpin baca al-wirdul latif subuh itu. Wes bener tak durung wakaf fasol. Nek maca ning ngene, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katepak. Kalau sampean sukunkan, diwakafkan, harus ambil nafas walaupun hanya satu tarikan kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Kalau mau nafasnya masih kuat, sambungan ya wasolkan, harokat harus terbaca. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya teringat, dulu sebelum pandemi ya, kira-kira tahun 2019, berarti takmir zaman dulu. Saya itu pernah ingatkan teman-teman yang mimpin Al-Wirdul Latif, takmir. Karena bacanya begitu, qul huwallahu ahad. Saya ingatkan, kalau nafas jenengan masih kuat, disambung enggak apa-apa. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Oh, nggih Ustaz. Digilengno kaya yo. Akhirnya suatu ketika pas saya rapat dengan pengasuh yang lain, Kiai Aun tanya ke saya karena pas jejer saya. Ustaz, anak-anak takmir tuh bacanya kok qul huwallahu ahad lillahus samad. Saya tanya kemarin, loh kok lillah kenapa? Nggih, kata Ustaz Hasim begitu. Loh. Wah, bahaya ini. Mencatut nama orang padahal yang dia terima ini dia salah paham. Loh, saya memang mengingatkan tapi bukan lillah, ahadunillah. Karena itu dari tanwin, yang tanwin itu kemudian kalau itu disambung agar tanwinnya tidak hilang, ketika di situ ada hamzah wasol al ta'rif, ada sukun lillah, Allahu samad kan, maka qul huwallahu ahadunillah. Yang diterima ternyata lillah. Lillah to kondi kok ngarang dewi. Begitu ditanya, katanya Ustaz Hasim, waduh mboten wonten. Akhirnya saya sampaikan lagi. Sama Anas juga begitu. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Kalau sudah niat wasol, ojo dawa-dawa, kembali ke matobi biasa. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Ketahuan. Iya, kalau mau dijadikan mat arid disukun kan begitu. Ya. Tapi insya Allah kalau terkait surat An-Nas, Malikin Nas semuanya baca pendek karena tidak ada. Kalau sampai nemu ada orang baca surat An-Nas kok ma-nya dibaca panjang, Malikin Nas, mesti keliru itu. Karena tidak ada qiraat yang membaca dengan panjang. Tidak bisa disamakan dengan Maliki Yaumiddin. Kalau itu memang ada yang Maliki, ada yang Maliki Yaumiddin. Sama halnya dengan di juz 3, Qulillahumma malikal mulki, itu semuanya panjang. Tidak ada yang membaca Qulillahumma malikal mulki, tidak ada. Semuanya panjang. Jadi ini penjelasannya, gak kelihatan ya. Saya tidak bisa baca ini karena laptopnya di sana. Bisa ini yang PDF apa yang PPT? PDF. Coba dibesarkan yang sebelah sana. Ini saya kutipkan dari buku ini covernya saya foto, makanya di situ coba dibuka, dibesarkan bisa lah. Yang sebelah sana aja enggak apa-apa. Nah, ini agak geser, naik dikit. Oh, lagi. Nah ini, wakaf adalah menghentikan suara pada kalimat Quran dengan jeda sekedar mengambil nafas dan masih ada niat untuk memulai atau meneruskan. Ini at-tajwid al-musawwar, marjaknya. Jadi memang kalau wakaf itu masih dilanjut. Nanti ada, saya tidak merinci terkait dengan bagaimana cara mewakafkan dan seterusnya. Tapi ini yang saya titik tekankan adalah konsistensi bacaan kita, apakah wakaf, apakah wasol. Lalu tanafus di tengah ayat itu sama sekali tidak diperbolehkan. Yang boleh itu sampai ngambil wakaf, nanti tinggal ngambil ibtidak secara ikhtiari. Jadi wakafnya ikhtiari. Nah inilah yang disebut dengan ma'rifatul wukuf ketika tartil itu. Ini wakafnya tepat. Padahal kalau sudah urusan wakaf, itu sudah urusan bagaimana kita memahami makna. Lah bagaimana orang yang tidak paham makna? Ya ikuti tanda wakaf. Bagaimana kalau tanda wakafnya masih kepanjangan? Itulah perlunya Al-Quran itu digurukan. Jadi begitu. Pada prinsipnya kita boleh ambil wakaf, cuman nanti tinggal kena jebakan mana. Kalau tidak tepat ya kena. Jadi kopi kan begitu. Nah ini yang harus ekstra hati-hati. Jadi yang saya tekankan adalah konsistensinya. Makanya kalau tidak konsisten, maka jangan disebut tartil.
Walaupun ngajinya umpamanya enak ngajinya, itu tidak masuk kategori tartil. Karena tartil itu harus memenuhi dua hal, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Slide berikutnya apa? Majais munfasil ya. Nah, ini tidak usah dulu. Sekarang mungkin ada pertanyaan sebelum nanti saya minta ada yang bisa praktek. Kalau tidak mau menunjukkan dirinya sendiri, nanti mungkin saya yang menunjuk secara random gitu. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilakan biar ada feedback, biar ada apa namanya, biar tidak saya saja gitu loh. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama ya, terkait wakaf ini, selama kita belajar mungkin hanya sekadar dari taklim di mahal, kan terkait pemahaman wakaf ini mungkin kita belum bisa tahu secara detailnya bagaimana kita berhenti secara baik sesuai dengan kaidah-kaidah wakaf yang benar. Mungkin ada tips dan triknya mengetahui bagaimana letak titik wakaf yang baik dan benar itu selain dari makna dari bahasa Arab itu. Yang lain mungkin sekalian. Coba dari yang putih, kalau saya bertanya, atau dari yang putra lagi. Ada dari yang putih, yang putra. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa bagus ya. Jadi memang sampai detik ini seminimal-minimal mungkin mengetahui wakaf jika tidak paham dari sisi arti. Itu memang harus ada ilmu tambahan terkait dengan itu. Di antaranya apa? Di antaranya yaitu ilmu tentang gramatika Arab. Karena biasanya kata kuncinya sederhana. Jangan mulai dari khobar jangan ibtidak dari khobar kecuali ibtidak itu dari mubtada'nya, kan begitu. Fa'il juga begitu. Jangan mulai dari fa'il tapi mulailah dari fi'ilnya. Lalu kalau di situ ada umpama kana, maka kana yang terkait dengan amil awamil nawasih atau inna, maka itu jangan diputus dari situ tapi mulailah dari situ dan seterusnya. Sehingga ini memang perlu ilmu lebih lanjut. Tapi ala kulli hal sesungguhnya para ulama-ulama kita ini sudah sangat memperhatikan terkait dengan itu. Makanya di beberapa mushaf itu sampai sekarang itu ada temuan-temuan mushaf waqaf. Mushaf waqaf itu sudah dibantu wakaf tambahan selain wakaf yang sudah ada, biasanya ada alamatul wakfinya, ada tanda wakafnya, terus dikasih tambahan. Di antaranya ada mushaf yang Al-Quddus, lalu ada mushaf yang lain, itu ada begini, kalau berhentinya di sini, mulainya dari sini. Itu. Tapi itu ya langsung praktek. Cuman kalau ingin tahu ilmu lebih lanjutnya, itu tadi. Memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka tentunya termasuk munculnya ilmu-ilmu yang lain itu sesungguhnya kembalinya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Itu pada mulanya begitu. Jadi saya kira itu jawabannya begitu. Jadi kalau ya mungkin nanti kalau sambil kita pikirkan mungkin kira-kira rumusan apa yang mungkin lebih memudahkan bagi mahasantri untuk apalagi untuk yang pemula. Ya, dan seterusnya. Dan ini wakaf ini juga tidak hanya bagi yang pemula ya, kadang-kadang yang sudah hafal pun itu ngambil ibtidaknya juga tidak pas. Itu juga masih PR bagi kita semua. Tapi yang jelas kita ini belajar belum selesai. Artinya apa? Tetap harus ada usaha untuk selalu
mengkaji dan mempelajari termasuk terkait dengan wakaf dan ibtidak itu. Saya kira itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Putri. Dari Putri. Ada pertanyaan? Oh, dari yang putra lagi, kalau ada satu lagi tidak apa-apa. Ada satu lagi sebelum lanjutkan lagi. Ada kakak yang putra? Tidak ada, ya Bun. Kalau ada mungkin kita gimana? Kita cukupkan dulu hari ini. Kita masih punya materi, beberapa di antaranya ada Majais Munfasil yang sering disalahpahami orang. Lalu kita akan membahas tentang Fawatihus Suwar yang sering kali rancu, mana mat lazim harfi mutsaqqal, mukhaffaf, mat tabi'i harfi, nanti akan kita kupas. Terus nanti kita akan juga mempelajari praktek iklab. Iklab itu, ini bocoran aja ya. Besok insya Allah 2 hari ke depan akan kita bahas. Iklab itu ada keterangan iklab itu ma'abaqa'il ikhfa wal gunnah. Apa sih bedanya ma'abaqa'il ikhfa wal gunnah? Termasuk penjelasan mengenai ikhfa, yang ikhfa itu ada pembagian, ada ikhfa yang abad, ada ausat, ada akrob. Dan nanti di slide terakhir, kalian lihatkan Ustaz Ilham. Ini dari kopi-kopi buku, ini termasuk dari Tuhfatul Thullab kita. Terus saya juga akan mengoreksi beberapa buku tajwid, bukan untuk ngoreksi nyari kesalahan ya, tapi agar kita tahu lalu kita jelaskan. Jadi ternyata kita itu membaca buku tajwid sekalipun yang sudah dicetak itu harus membaca dengan kritis. Ya. Nah ini tambahan wawasan bagaimana asal mula tasydid dan seterusnya. Ini dari At-Tajwid Al-Musawwarnya Dr. Aiman Rusdi Suwaid, terus dan seterusnya. Itu nanti insya Allah, ini yang belum tak masukkan ini tadi tidak nutut waktunya karena saya ini mau baru nyusun ini tadi. Nanti insya Allah akan saya masukkan yang iklab sama ikhfa tadi. Insya Allah kita bahas dalam 2 hari ke depan, mudah-mudahan bisa selesai. Ya, nanti monggo kalau ada pertanyaan saya persilakan. Bukannya saya menantang ya, artinya kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa itu kan berarti saya harus nyari. Ketika saya nyari maka boleh jadi itu jawaban dari doa yang selama ini kita panjatkan, Rabbi zidni ilma. Karena dengan pertanyaan itu saya nyari akhirnya kan saya jadi tahu kan begitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan bisa besok ditanyakan lebih lanjut. Ada satu pertanyaan lagi rupanya. Nih. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada satu pertanyaan yang nanti jawabannya insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Di kitab Tuhfatul Thullab di awal-awal itu kan ada penjelasan tentang nama dan sifat lain Al-Quran. Pertanyaannya itu apa bedanya nama dan sifat? Kenapa kok dibedakan antara nama dan sifat? Di mana? Di awal-awal mana? Di halaman berapa? Halaman? Supe. Suka iwak pe. Sebentar saya lihat di sini. Di mana? Sik. Dibedakan antara nama dan sifat. Kalau nama itu ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan. Kalau sifat itu ada Asyifa, dan sebagainya. itu Tuhfatul Thullab edisi keberapa? Jalan semester berapa? 3. Berarti kan yang kemarin kan, yang cetakan ini kan? Saya kok belum nemu di halaman berapa? Ada yang bawa Tuhfatul Thullab ini?
Oh sudah hafal ya, makanya tidak bawa ya. Mohon maaf. Belum, saya belum menemukan. Nanti coba dicek. Insya Allah pertemuan besok kawan sekalian. Nanti atau kalau nanti jenengan temukan di halaman berapa, nanti WA saya. Nanti kalaupun tidak ada di halaman sini, tapi kalau yang ditanyakan tadi ya. Tapi cari dulu di Tuhfatul Tulab biar saya nanti jawabnya itu mengarah dengan apa yang sampean maksudkan, gitu loh. Kalau memang perlu direvisi ya akan kita revisi di cetakan yang tahun mendatang karena ya namanya ini cetakan manusia, ini sudah diperiksa ya tetap aja masih ada kadang-kadang dia. Bahkan yang tahun berapa itu pernah sudah diedit, sudah fix, begitu dicetak jadinya itu sekian mahasiswa ternyata jadinya itu tulisan Arabnya kuali, mocone toko kiri, lah kan repot. Akhirnya tidak bisa terbaca, itu pernah dulu. Mungkin saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti dicek di Tuhfatul Labnya. Sekaligus besok insya Allah akan kita lanjutkan. Karena saya ini mau tak lanjutkan juga, kasihan panjenengan sudah capek, apalagi persiapan-persiapan yang lain masih banyak. Kalau saya fullkan hari ini, nanti 2 hari besok saya tidak ada yang hadir, saya ngomong sendiri. Karena sampean mau datang, paling gue sampai bengi, so gak teko paling. Wis, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan doa bareng-bareng. Ayo, Allahumma arhamna bil Qur'an lana imam wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal ladzina istafaita min ibadikal ladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairat bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.